Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salam berjumpa kembali dengan channel saya ini, dan saya selalu doakan semoga kalian semua yang menonton video saya ini selalu sehat walafiat dan senantiasa bahagia selalu bersama keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, insya Allah di video kali ini kita akan menyampaikan masalah hukum menyiram kuburan, meletakkan batu nisan, dan hukum menancapkan ranting pohon yang segar atau menaburkan bunga. Insya Allah di sini akan saya sampaikan secara singkat, dan sebelumnya semoga bermanfaat bagi kita semua. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meletakkan batu nisan, bisa batu nisan atau sekedar batu biasa, atau ada juga yang menancapkan kayu. Itu hukumnya sunnah dan diletakkannya di atas kuburan bagian kepalanya mayit, di arah kepalanya mayit. Itu sunnah diletakkannya di situ. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melaksanakan hal itu ketika wafatnya Utsman bin Mad'un yang menjadi saudara susu beliau. Ketika selesai menguburnya, maka beliau meletakkan batu di atas kuburan sebelah kepalanya Utsman bin Mad'un. Lalu yang kedua, menyiram kuburan dengan air, tentunya dengan air suci dan dingin. Air dingin dan airnya air suci. Ini juga hukumnya disunnahkan. Namun di sini kalau menyiram kuburan memakai air bunga, maka itu hukumnya makruh, karena termasuk tindakan yang berlebih-lebihan dan menyia-nyiakan harta. Jadi makruh itu kalau menyiramnya memakai air bunga. Yang menjadi dalilnya karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengerjakan hal itu ketika wafat putranya yaitu Sayyid Ibrahim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyirami kuburnya Sayyid Ibrahim. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyiram kuburan Sa'ad bin Mu'ad. Ini di dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada sahabat supaya menyiram kuburan Utsman bin Mad'un. Hal ini terdapat dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu selanjutnya hukum menancapkan ranting yang segar. Ada juga menancapkan ranting yang suka tumbuh hidup, atau masalah
sebagaimana telah biasa orang yang berziarah kubur suka membawa bunga dan ditaburkan di atas kuburan mayit. Ini juga hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah karena di situ ada fadilah sesuai dengan hadis, riwayat Imam Al-Bukhari dan riwayat Ibnu Hibban bahwa itu manfaat dengan menancapkan ranting kayu yang segar atau menaburkan bunga di atas kuburan, bunga-bunga yang segar tentunya itu manfaat dengan tasbihnya selama tidak kering atau belum kering. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Ibnu Hibban dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di suatu ketika atau di suatu perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat melewati dua kuburan dan Rasul berhenti di sana dan tubuh beliau sampai bergetar. Para sahabat bertanya, "Ada apa ya Rasulullah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalian tidak akan mendengar apa yang aku dengar." Para sahabat bertanya lagi, "Lalu ada apa ya Rasulullah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahli kubur ini sedang disiksa di alam kuburnya dengan siksaan yang sangat pedih, yang disebabkan dari dosa yang dianggap enteng." Jadi dua ahli kubur itu sedang disiksa yang disebabkan oleh dosa yang dianggap enteng oleh ahli kubur itu, yaitu dosa kuburan ahli kubur yang satu. Dosanya ketika telah buang air kecil, dia tidak suka mensucikannya, tidak suka membersihkannya. Awas, hati-hati ini. Ini dianggap enteng, dianggap dosa kecil, dianggap dosa yang enteng, padahal ini mengakibatkan siksa yang sangat pedih sebagaimana dialami oleh ahli kubur itu. Yang kedua, kuburan yang satunya lagi ahlinya sedang disiksa dikarenakan tidak bisa menjaga mulutnya. Jadi perkataan-perkataan yang keluar dari mulutnya banyak yang menjadi sebab sakit hatinya orang lain, atau perkataannya menjadikan sebab orang lain bertengkar atau bermusuhan karena lisannya dipakai untuk mengadu domba. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada sahabat supaya mengambil 2 pelepah korma, dan setelah diberikan kepada Rasulullah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disimpan di atas kuburan masing-masing 1 pelepah korma. Dan para sahabat bertanya, "Apakah ini manfaat bagi mereka ya Rasulullah?" Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Iya, ini manfaat." Maka Allah akan meringankan siksa ahli kubur ini selama pelepah kurma ini
belum kering.